wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang perkumpulan seperti inilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang seperti inilah yang selalu dicari dan dinaungi oleh para malaikat. Perkumpulan yang seperti inilah tentunya yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada kita yang berkumpul karena mau belajar, bermajelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, membaca dan mempelajarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar dan mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihi mustakinah. Kalau hal yang seperti ini dilakukan, maka kata Nabi akan turun kepada mereka ketenangan. Wahafathumul malaika. Malaikat akan selalu menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Juga perkumpulan seperti inilah, yaitu kita berkumpul, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ilmu. Perkumpulan kalau dilakukan karena hal tersebut, maka itu adalah perkumpulan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, setiap dari kita yang keluar dari rumah kita di hari ini dan di waktu-waktu yang lain untuk belajar, maka dengan sebab itu kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Dalam hadits Abu Hurairah juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan yatlubu fiha ilman. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dia mengharapkan ilmu dari perjalanan itu. Dalam riwayat dikatakan dia mencari ilmu dalam perjalanannya itu. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya
jalan menuju surga. Dengan datang belajar bermajelis. Ini perkara ringan dan mudah kita lakukan. Apalagi di masa kita sekarang ini. Ilmu di mana-mana tersebarnya mudah. Artinya jalan menuju surga di masa kita sekarang ini lebih mudah dibandingkan orang terdahulu. Di kalangan orang terdahulu, ada yang karena mau mendengarkan satu hadis, dia harus berjalan dari Madinah ke Mesir. Dia harus berjalan dari Madinah ke Baghdad, ke Iran, Irak. Itu orang dulu. Kita sekarang ilmu di mana-mana bisa kita dapatkan. Artinya jalan menuju surga mudah bagi kita sekarang. Bagi yang mau. Bagi yang ingin masuk ke dalam surga, dan bagi yang ingin untuk dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang belajar. Pada malam hari ini alhamdulillah kita memulai kembali kajian kita di masjid ini setelah kita libur panjang. Kami mohon maaf karena terlalu panjang. Itu dikarenakan sebenarnya bukan hanya tahun ini, itu sudah berjalan beberapa tahun. Karena perlu, jangan sampai mungkin ada jemaah teman-teman menganggap kenapa terlalu lama diliburkan. Untuk diketahui, yang menjadi pembantu saya dalam taklim itu santri. Santri saya sendiri, mereka setiap tahun bubar. Jadi setiap bulan Sya'ban itu kami bubar. Kenapa? Karena yang membantu itu, karena dia santri, tidak selamanya jadi tim saya. Jadi setiap tahun itu ganti. Tahun kemarin berubah, berbeda. Tahun ini kita lihat yang datang, yang mempersiapkan itu yang lain lagi. Karena setiap tahun, karena mereka adalah santri, mereka tidak selamanya sampai tua seperti itu, mengatur kamera, mengatur lampu. Tidak. Mereka juga orang yang belajar. Jadi yang tahun lalu sudah ke Yaman, sudah setahun. Yang tahun ini juga, alhamdulillah kemarin sudah berangkat hari Ahad. Dan masih tersisa masih 2 orang, belum berangkat, akan berangkat di bulan-bulan setelah ini. Artinya untuk mengumpulkan orang yang bantu seperti ini itu lama. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kita bisa langsung. Iya. Kita butuh orang yang mau berkorban selama setahun. Karena mengikat antara saya dan mereka hanya ilmu, bukan uang. Bukan uang. Jadi itu harap dimaklumi, bukan sengaja kita tunda. Bukan sengaja kita tunda. Al-muhim kita bersyukur. Bisa taklim, bisa bermajelis ilmu. Kita selalu menyadari bahwa bermajelis itu adalah nikmat. Bisa mendengarkan ilmu dengan bebas seperti ini, itu nikmat. Di tempat lain, banyak orang mau mengajar, tapi tidak bisa mengajar. Di tempat lain, banyak orang mau belajar, tapi tidak bisa belajar. Bahkan di tempat lain, ada orang membawa kitab kuning seperti ini saja, kitab gundul, itu tidak bisa ditahan. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan selalu ada untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian selalu bersyukur, maka saya akan tambah nikmat itu kepada kalian. Jadi apapun yang terjadi, kita syukuri. Masih bisa seperti ini. Kita
selalu memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Di malam hari ini kita memulai kajian kita, tentunya masih melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Fiqhi. Pokok-pokok permasalahan yang harus kita dalami dalam pembahasan fikih. Dan alhamdulillah di kitab ini kita sudah masuk di pembahasan sholat. Pembahasan kita yang paling terakhir adalah terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah. Yang mana kita sudah katakan membaca surat Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun sholat bagi imam, makmum, sholatnya yang dijaharkan ataupun yang disirkan, dikecilkan suaranya, sholatnya berjamaah ataupun sendiri. Itu membaca Al-Fatihah. Dan belum singgung masalah yang paling terakhir, bagi orang yang sholat menjadi makmum di sholat jahariyah, di sholat yang dijaharkan, maghrib, isya, subuh. Belum sebutkan masalah apakah bacaan imam sudah mencukupi bacaannya makmum. Dan kita sudah membahas sebelumnya, mungkin jemaah masih ingat bahwa bacaan imam itu tidak mewakili bacaannya makmum. Terkait dengan pembahasan bacaan Al-Fatihahnya. Makanya beliau katakan setelahnya, wa yustahabbu ayyaqra'a fi sakatatil imam wala yajharu fihi. Disunnahkan bagi makmum untuk dibaca di sela-sela diamnya imam. Dia baca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca lagi setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin, dan dia tidak jahatkan. Artinya kita tidak baca menyanyi imam. Cukup lisannya bergerak, lidahnya bergerak. Iya. Atau paling sedikitnya dia memperdengarkan diri. Dia memperdengarkan diri. Itu membaca Al-Fatihah. Kata beliau, di antara diamnya imam, ini mencakup dua. Tadi yang pertama, ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca di belakangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim, kita baca lagi. Itu cara pertama. Cara kedua yang dimaksud juga sakatatil imam, di tengah-tengah diamnya imam, maksudnya imam sudah membaca waladhdallin. Biasanya kan dia diam, walaupun tidak boleh dia sengaja diam, kan tidak ada tuntunannya. Tapi biasanya dia memikirkan apa yang dibaca setelahnya. Di saat itu sunnah kita membaca Al-Fatihah. Dan kalau imamnya tidak diam, tetap kita baca. Karena Nabi SAW katakan, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan baca kecuali Al-Fatihah saja. Karena pernah sahabat di belakang Nabi SAW di sholat subuh, mereka baca juga seperti Nabi baca. Maka setelah sholat Nabi SAW menegurnya, sepertinya kalian baca di belakang saya. Kata para sahabat, betul. Nabi bilang, jangan kecuali Al-Fatihah. Jadi walaupun imamnya tidak diam, tetap kita disunahkan untuk membaca. Bahkan rukun kita baca Al-Fatihah. Rukun kita baca Al-Fatihah. Setelah itu beliau berkata, "Tsumma yaqra'u suratan." Kemudian setelah itu dia membaca surat. Iya. Dia membaca surat setelah Al-Fatihah. Pertama, sebelum kita bahas apa yang dibaca, maka kita perlu mengetahui apa hukumnya.
membaca surat setelah Al-Fatihah. Tidak ada silang pendapat, alhamdulillah, di fikih madhab bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam di 2 rakaat pertama di sholat jahriyah dan di sholat sirriyah bagi imam. Adapun bagi makmum itu tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di sholat jahriyah. Sholat subuh, maghrib, isya, makmum tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Dia cukup mendengarkan imam. Karena Nabi katakan, jangan lakukan kalau jahriyah kecuali Al-Fatihah. Adapun sholat sirriyah, sholat yang dikecilkan suara, zuhur, asar, itu disunahkan bagi imam dan bagi makmum. Dan di 2 rakaat pertama. Adapun 2 rakaat setelahnya, tidak disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Sekarang, apa yang dibaca? Kata beliau, takunu fis subhi min tiwalil mufassal. Ini sunnah dalam bacaan. Pada sholat subuh, sunnahnya itu dari surat-surat tiwal mufassal. Pertama, perlu kita ketahui apa itu surat mufassal. Surat mufassal itu surat yang banyak pemisahnya. Yang banyak bismillahirrahmanirrahimnya. Itu namanya surat mufassal. Yang banyak pemisahnya. Iya. Dikatakan oleh para ulama, dia dimulai dari surat Qaf. Walaupun ada juga yang berpendapat dimulai dari surat Al-Hujurat. Yaitu satu surat sebelum Qaf. Iya. Mayoritas mereka lebih memilih dimulai dari surat Qaf. Sampai An-Nas. Itu disebut mufassal. Itu disebut surat mufassal. Kemudian surat mufassal ini terbagi 3. Ada tiwal al-mufassal, ada yang panjang dari mufassal, dan ada yang kisor al-mufassal, ada yang pendek dari yang banyak pemisahnya ini, dan ada yang awsat al-mufassal. Ada yang pertengahan. Dan para ulama kita, alhamdulillah mereka telah membahas. Iya. Yang panjang itu dari mana? Kemudian yang pertengahan itu dari mana? Yang pendeknya dari mana? Mereka katakan yang panjang itu dari Qaf sampai ke Al-Mursalat. Sebelum Naba. Sebelum surat Amma. Amma yatasa'alun. Itu namanya surat Al-Mursalat. Itu namanya yang panjang. Dari mufassal. Yang pertengahannya dari An-Naba. Amma yatasa'alun sampai Ad-Duha. Itu pertengahan. Kemudian yang pendek itu dari Alam Nashrah, Asyad, sampai An-Nas. Jadi ini terbagi 3. Sekarang kita lihat bacaannya. Nabi biasanya di sholat subuh belum pilih dari tiwal mufassal. Dari mana ke mana tadi? Biasanya belum baca antara surat Qaf sampai apa? Al-Mursalat. Wal Mursalat urfa. Sekitar itu. Kadang belum baca Qaf, kadang belum baca Al-Waqi'ah, belum baca An-Najm, Ar-Rahman, ya Az-Zariyat, At-Tur. Itu yang belum baca. Di sholat subuh. Karena belum sholat subuh itu belum baca antara 100 sampai 60. 60 sampai 100 ayat. Di sholat subuh. Di sholat subuh. Dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Makanya kita lihat Nabi SAW dalam sebagian hadis, belum selesai dari sholat subuh, orang-orang sudah mengenal di sampingnya. Maksudnya sudah terang cahaya. Sudah terang cahaya. Itu biasa Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan hadisnya sebentar. Iya, terkait dengan bacaan itu yang dimaksud tadi. Wafil maghrib min kisorihi. Pada sholat maghrib,
biasanya belum baca dari kisornya, dari yang pendeknya. Dari mana tadi yang pendeknya? Al-Insyirah, itu Alam Nashrah laka sadrak, sampai An-Nas. Belum biasa baca di sini. Ini harus kita tahu, ini bentuk sunnah. Kadang-kadang sebagian imam, mereka hanya sekedar baca yang dihafal. Bukan, harus diperhatikan juga sunnah. Harus diperhatikan juga sunnah, bacaan Nabi. Bacaan Nabi. Jadi beliau biasanya di maghrib dari surat-surat pendek. Surat pendek itu bukan An-Nas, bukan 3 kul. Surat pendek itu dari Al-Insyirah. Atau disebut juga Asy-Syari, yaitu Alam Nashrah. Alam Nashrah, At-Tin, setelahnya sampai An-Nas. Itu di sholat maghrib. Sebagian orang kalau sholat maghrib, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pokoknya itu sudah langganan. Sampai ada orang menebak. Ya, sebentar itu nak baca itu. Iya. Kalau sudah jadi langganannya. Bukan. Nabi membaca kalau sholat maghrib antara itu. Antara itu yang belum baca. Itu di maghrib. Kemudian wa fi sa'iri sholawat min awsatihi. Pada selain sholat tadi yang disebutkan. Tadi yang disebutkan subuh sama maghrib. Selain sholat 2 itu, maka Nabi rata-rata membaca dari awsatnya, pertengahan. Dari mana tadi pertengahannya? An-Naba sampai Ad-Duha. Itu yang belum baca. Di sholat duhur, sholat asar, ya, sholat isya. Itu di pertengahan. Dari surat-surat mufassal. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada datang hadis dari riwayat yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan An-Nasa'i. Kata Abu Hurairah, "Ma shallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah min fulan." Kata beliau, saya tidak pernah sholat di belakang seorang pun setelah Rasulullah SAW yang mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW daripada si fulan. Beliau sebutkan namanya. Kana yatilu ruk'atainil ulayaini minad dhuhri. Adalah dia memperpanjang 2 rakaat pertama dari sholat duhur. Mulai dari sholat duhur. 2 rakaat pertama. Karena sunnahnya Al-Fatihah baru Ausah. Pertengahannya. Antara An-Naba sampai Ad-Duha. Yang dibaca di sholat duhur. Iya. Wa yukhaffif al-ukhrayain. Dan meringankan 2 rakaat terakhir. Kan 2 rakaat terakhir sunnahnya hanya Al-Fatihah. Sunnahnya hanya Al-Fatihah. Wa yukhaffif al-asr wa yaqra'u fil maghrib. Dan dia meringankan, lebih ringan di sholat asar dibandingkan dengan sholat duhur. Sholat asar lebih pendek daripada sholat duhur. Terus kata beliau, wa yaqra'u fil maghrib bikisoril mufassal. Perhatikan. Dia baca, sholat ini mirip dengan Rasulullah. Dia baca di sholat maghrib dari kisor mufassal. Dari surat-surat pendek yang mufassal, yang banyak pemisahnya. Itu di maghrib. Wa yaqra'u fil isya, dan dia baca di sholat isya biwasotil mufassal. Pertengahan dari mufassal. Pertengahan dari mufassal. Wa yaqra'u fis subhi bitiwalil mufassal, dan belum baca di sholat subuh dengan yang panjang-panjang dari mufassal. Ini yang dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun tidak mengapa dia perpanjang pada maghrib, tapi kadang-kadang. Tidak mengapa dia baca surat selain kisor mufassal di sholat maghrib, tapi ini kadang dilakukan, bukan selalu. Bukan hal yang selalu dilakukan. Karena dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW di sholat maghrib belum baca surat Al-A'raf. Itu kan bukan dari mufassal. Itu bukan dari mufassal. Dinukil dari Nabi juga SAW belum pernah baca di sholat maghrib surat Tur. Itu kan surahnya apa? Tiwal. Yang dibaca di sholat subuh. Tapi belum baca juga di sholat maghrib. Belum baca juga
di sholat maghrib pernah di salah satu sholat beliau baca surat Al-Mursalat. Sebagaimana yang ada dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya. Beliau baca Al-Mursalat di sholat maghrib. Di sholat maghrib. Ini tidak mengapa kalau sekali-sekali. Sebagaimana juga di sholat subuh, yang sunnahnya dibaca yang panjang, kadang belum baca yang pendek. Karena sholat subuh, Nabi hanya baca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ini apa ini? Awsat atau tiwal atau kisor? Idza zulzilah. Ini surah apa? Dia sebelum ad-duha atau setelah? Setelah ad-duha. Setelah apa? Ad-duha. Kan begitu. Berarti dia termasuk surah pendek. Bersamaan dengan itu Nabi baca di mana? Di sholat subuh. Oleh karena itu, sebagian sholat Nabi SAW belum sholat subuh, para sahabat keluar, belum ada yang melihat atau mengenal teman di sampingnya. Belum ada sholat subuh, sudah salam. Para sahabat keluar, belum ada yang mengenal temannya. Karena dulu tidak ada listrik seperti kita sekarang ini. Orang pergi ke masjid gelap. Orang pergi ke masjid gelap. Iya, ini yang dikatakan. Karena kadang Nabi kita Muhammad SAW membaca surat pendek di sholat subuh. Di sholat subuh. Ini bacaan dari Nabi kita Muhammad SAW dan beliau katakan, dan ini hal yang ma'ruf di kita, yang beliau ucapkan terakhir, wa yajharul imam bil qiraati fi subhi wal ulayaini minal maghrib wal isya wa yusirru fi ma'ada dhalik. Si imam ketika dia menjadi imam, dia jaharkan bacaan di sholat subuh dan di 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Iya. Dan selain itu kata beliau disirkan. Artinya 2 rakaat setelah 2 rakaat pertama dari isya. 1 rakaat setelah 2 rakaat pertama dari maghrib. Duhur semuanya 4 rakaat. Asar semuanya 4 rakaat. Itu semuanya disirkan. Itu semuanya disirkan. Ini tentunya disepakati oleh para ulama kita. Tidak ada silang pendapat. Karena ini yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk perkara yang terakhir, boleh kita menjaharkan kadang memperdengarkan beberapa ayat atau 1 ayat di sholat sirriyah. Boleh. Tidak apa-apa. Sebagaimana yang dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau kadang menjaharkan, mengeraskan suaranya di sholat sirriyah. Di sholat yang dikecilkan suara. Tapi ini terkadang. Bukan hal yang dilakukan secara terus menerus. Ini disepakati, dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, khalifahnya yang 4 setelahnya, dan sepakat umat di atas hal ini. Artinya tidak ada orang berselisih. Umat yang bersepakat, bukan lagi ulama madhab. Umat bersepakat bahwa disunnahkan menjaharkan di 2 rakaat pertama di maghrib isya dan di sholat subuh. Selain itu disirkan. Ini yang bisa kita ambil di pertemuan kita ini, di pertemuan pertama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, karena setelahnya itu pembahasan panjang tentang ruku. Bacaannya dan cara ruku. Bacaannya dan cara ruku. Kalau ada pertanyaan, silakan, boleh diajukan. Boleh langsung. Siapa yang mau bertanya? Tentang apa saja? Yang mulai pertama saya kasih buku. Ini buku saya yang baru. Dia terbit waktu Ramadan. Oh, kita apa? Silakan kasih. Ambil. Kita mau bertanya. Silakan ambil. Karena kita berani. Baik.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Menyimak tadi Pak Ustaz tentang tambah bacaan imam tidak bacaan makmum. Sangat menarik Pak Ustaz. Tadi walaupun itu sebenarnya petunjuk dengan tentu ada penjelasan. Mohon nanti ada penjelasan. Dan bacaan bisa mengikuti imam setelah umpama alhamdulillah juga disunahkan setelah imam berhenti membaca Al-Fatihah. Begitu kata sunnah. Baik. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak yang kita tanyakan itu ada di buku. Jadi itu semua tentang sholat. Dari takbir sampai salam. Alhamdulillah. Jadi tapi yang Bapak tanyakan Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi saya katakan memang ada kalimat disunahkan antara diamnya imam. Ini kan kata disunahkan berarti tidak wajib. Tidak maksudnya posisinya itu yang disunahkan. Iya. Sunnah posisinya di situ kita baca. Adapun hukum membaca Al-Fatihah rukun. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Cuman di mana tempatnya? Sunnah di dua tempat. Nah, di antara ayat yang imam diam padanya atau setelah waladhdallin. Maksud tempatnya itu Pak yang sunnah, bukan membacanya. Kalau membacanya wajib, rukun Pak. Karena hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu Pak. Jadi kita tadi tidak membahas hukum membaca Al-Fatihahnya. Karena sudah lewat Pak. Sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya. Bukan itu. Tapi di mana dibaca? Itu yang kita baca. Itu yang kita bahas. Sunnahnya di sini. Itu Pak. Sama-sama Pak. Semoga Pak. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Agak repot ini. Beban berat ini Pak. Baik. Wih, lengkap sekali Pak. Enggak sekalian alamat rumah. Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Kita dari Goa Pak. Hayakallah Pak. Semoga kita selalu diberikan kebaikan. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi apa yang kita minta ini Pak? Nama. Sama nomor HP. Baik. Oh baik Pak. Iya. Siap Pak. Iya. Oh Akbar. Masya Allah. Ya. Saya Pak. Saya dari majelis apa Pak ya? Tidak ada saya punya majelis. Iya. Saya majelisnya umum Pak. Tidak punya majelis tertentu. Untuk siapa tadi Pak? Pak Akbar. Masya Allah. Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi saya tulis nama ini Pak. Juga. Oh aman Pak. Sudah aman negara. Iya. Iya. Semoga bermanfaat Pak. Masih ada waktu? Alhamdulillah. Silakan Pak. Tapi tidak ada hadiah Pak ya? Telah diawali oleh Pak Akbar. Silakan Pak. Baik. Baik. Jadi kata beliau ada teman belum mu'allaf. Belum hafal ayat-ayat Al-Quran. Apakah sholatnya diterima? Iya, diterima. Kalau itu yang dia mampu. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Diterima. Diterima. Karena
dia sholat di situ sesuai dengan kemampuannya. Dan dia belajar banda harus langsung sholat. Dia bertahap. Dia pelajari dulu syahadat dengan baik. Kalau dia sudah taat itu, sudah patuh, sudah jelas yang itu, ajarkan sholat. Kalau sholatnya sudah baik, baru ajarkan zakat. Bertahap. Dia belajar. Dia belajar. Setelah itu, dia sambil baca Al-Fatihah. Sambil baca dan menghafal Al-Fatihah. Ini jelas kita katakan kepada teman kita, fattaqullaha mastata'tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau itu yang dia mampu, sah. Itu yang dia mampu, sah. Lihat ada orang sholat tidak mampu membaca apa-apa. Hanya berisyarat dengan matanya. Sah sholatnya. Karena itu yang dia mampu. Karena itu yang dia mampu. Seperti itu. Yang salah kalau dia sengaja. Biar tidak hafalkan bisa jadi sedikit. Nah, itu dosa. Apa Ustaz, mengapa sholat zuhur dan asar tidak dijaharkan? Karena Nabi tidak jaharkan. Kita tidak jaharkan karena Nabi tidak jaharkan. Iya, itu alasannya. Iya, itu alasannya. Kemudian yang kedua, pada saat baru belajar bacaan sholat, bisakah sholat hanya membaca Al-Fatihah saja? Pada saat ruku dan sujud tidak membaca bacaan? Bisa. Tidak mengapa. Dibolehkan. Karena yang menjadi rukun adalah takbiratul ihram. Ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud. Itu menjadi rukun. Apapun bacaan sujud, bacaan ruku. Ya, kita akan sebut nanti, menurut pendapat mayoritas itu sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang lupa baca, tidak dosa. Cuma dia tidak dapat paham. Artinya yang dia lakukan yang menjadi rukun sholat itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Iya, walaupun yang sempurna adalah yang melakukan semua yang diajarkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim dari sahabat Malik ibn Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Itu yang sempurna. Kalau kita bertanya, ini orang baru belajar, bukan yang lama. Dia hanya baca Al-Fatihah. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Tidak baca iftitah. Tidak dosa. Cuma Al-Fatihah. Iya, tidak berdosa. Dia cuma ruku, tidak baca bacaan ruku. Bangkit dari ruku, sujud, tidak baca apa-apa. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Sambil dia belajar. Sambil dia belajar, wallahualam. Satu. Oh, belum. Alhamdulillah. Silakan. Sholat baca surat. Bagaimana jika saya misalkan masbuk buku saya dapat, apakah saya belajar satu rakaat? Itu sah. Baik. Ini pertanyaan sering juga diuraikan bagi orang yang mendengar tadi itu hadis. Kan hadis Ubadah bin Samit ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kita hanya baca ini, bagaimana kalau saya dapat ruku? Otomatis kan kalau hanya hadis ini didapat, berarti tidak. Ada hadis lain. Kalau kita dapat ruku, dapat. Hadis Abu Bakr. Belum pernah dapat ruku. Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulang, untuk menambah. Artinya dapat. Banget. Khusus dapat ruku. Adapun kalau kita berdiri, tidak baca Al-Fatihah, sampai imam ruku, kita lalai betul. Harus kita tambah. Karena kita dapat berdiri. Ini khusus yang dapat sedang ruku. Boleh nggak saya tunggu sampai ruku? Tanggung ini supaya dapat. Tunggu aja ruku. Nggak boleh. Karena Nabi SAW tidak ataitumus sholah, fatuha bis sakinati wal waqar, wa ma adraktum fasollu. Apabila kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang, penuh sakinah. Apa yang kalian dapati, jumpai imam sudah lakukan di situ, langsung.
Jadi tidak disuruh menunggu. Jadi kalau ada orang menunggu juga, supaya kayaknya hampir habis Anas. Daripada kalau saya masuk ini saya tidak bisa dapat. Tidak boleh, salah. Berdosa menyelisih Nabi. Ini kasusnya kalau pas imam ruku, kita langsung ruku. Itu sah. Dapat 1 rakaat. Nanti kita akan bahas juga insya Allah di buku ini. Ada kita mau tanya? Saya biasa sholat makan selesai ketika istri lewat di belakang. Katanya belum biasa sholat di rumah, sholat sunnah. Apakah batal katanya sholat istrinya lewat di belakang? Sementara dia haid. Tidak batal. Sholat tidak batal dengan dilewati oleh perempuan yang haid. Sholat tidak batal dengan dilewati oleh perempuan yang haid. Ya kan? Karena haid bukan di badannya. Haid di tempat luar. Tangan tidak batal. Walaupun dia sentuh kita juga tidak batal. Nah, dia datang, dia lewat, dia sentuh kita. Tidak batal sholat. Karena pendapat yang paling kuat, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Artinya tidak membatalkan sholat kalau dia menyentuh. Dan Nabi SAW pernah sholat, Aisyah di depannya. Ketika beliau sujud, beliau cubit kakinya Aisyah. Supaya ditekuk. Karena Nabi sujud di tempat yang ada kakinya. Maka belum menekuk kakinya, setelah Nabi bangun, dia ulurkan lagi. Dan Nabi sentuh. Nabi menyentuhnya dan tetap lanjut. Iya. Bacaan Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Tidak ada sholat tanpa itu. Karena Nabi ketika mengajarkan orang yang salah sholatnya. Jadi pernah masuk masjid orang. Nabi duduk di tembok. Di dinding masjid. Dia sholat sunnah. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kamu sholat. Kamu belum sholat. Jadi dia pergi sholat sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Setelah itu dia berkata pas ketiga kalinya, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini. Ini sudah yang terbagus ini saya lakukan. Maka Nabi mengajarkan hal-hal yang membuat sholatnya sah. Kata Nabi, idza kumta ila sholati fasbigil wudu. Kalau kamu mau sholat, sempurnakan dulu wudu. Mastaqbilil kiblat, setelah itu kamu hadap kiblat. Fakabbir dan bertakbirlah. Ini lihat yang diajarkan hal yang membuat sholat sah. Takbir, takbiratul ihram. Tumarkah, tumakro ma tayassaru ma'ak minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Maksudnya Al-Fatihah. Karena diterangkan di hadis lain. Kemudian irka. Setelah baca Al-Fatihah, ruku. Kemudian bangkit. Kemudian sujud. Kemudian bangkit. Kemudian sujud. Kemudian bangkit. Kemudian sujud. Kemudian bangkit. Setelah itu Nabi katakan, kemudian lakukan hal itu di setiap rakaat sholatmu. Jadi Nabi cuma ajarkan 1 rakaat. Dipahami kan? Artinya bacaan tadi itu dilakukan di setiap rakaat. Walaupun jadi makmum. Kita pahami kan? Walaupun kita jadi makmum. Dipahami ini? Alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Itu ucapan saya rindu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.